Kita kan ada skema ujian Pak, 3. Satu ujian tatap muka, kemudian ujian online. Ujian online ada dibagi lagi ya Pak ya. Ada ujian remote proctoring, mahasiswa boleh melakukan ujian itu di rumah ataupun di kantor dengan cara dan ketentuan yang berlaku Pak. Katakanlah mahasiswa di Salatiga itu sebetulnya nanti kan jadi ada kompensasinya. Jadi misalnya di Salatiga ya nanti tetap di Salatiga, di gerobokan di Klaten seperti itu. Tapi misalnya mahasiswa itu menghendaki datang ke kampus juga tetap diizinkan. Jikalau memang pengen tatap muka tadi Pak Fadoli sampaikan itu ada layanan berupa tutorial adpem atas permintaan mahasiswa dengan biaya 150.000 dengan catatan minimal 25 orang. Kuliah wis daring wisudanya kok daring. Jadi kalau wisuda kita ada 2 Pak. Satu diselenggarakan oleh UT Pusat, mahasiswa di daerah manapun itu bisa mendaftarkan wisuda UT Pusat berdasarkan kuota yang diberikan oleh UT Pusat. Halo, selamat datang Sobat Expos dalam acara Selasar Kampus. Saya Sipol Arifin, sekarang kedatangan tamu istimewa. Pertama adalah Pak Fadoli. Pak Fadoli ini adalah dosen PGSD Universitas Terbuka Surakarta. Dan yang kedua adalah Mas Raden Sunarya yang sering disapa Mas II. Wah, kok jauh banget ya. Mas II ini adalah Kasubag TU Universitas Terbuka Surakarta. Ya. Pekan lalu kita ngobrol dengan beberapa staf UT ya tentang dunia kampus yang terkait dengan pembelajaran di UT. Dan kali ini saya akan ngobrol dengan Pak Fadoli dan Mas II masih tentang bagaimana UT pembelajarannya dan sebagainya, seperti itu. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau Pak Fadoli dosennya dosen prodi pengampu mata kuliah pendidikan IPA SD. Pendidikan IPA SD, prodinya PGSD. Wah, berarti berhubungan langsung dengan mahasiswa ya. Betul. Ya. Kita akan membahas soal pembelajaran. Karena UT kan biasanya identik dengan model pembelajaran daring seperti itu kan. Betul Pak. Kalau soal pembelajaran daring, Pak Fadoli, apakah ketika mengajar calon guru, kan PGSD calon guru ya, ada yang berbeda nggak kalau misalnya pembelajarannya lewat daring kayak gitu? Terima kasih, Mas. Faul. Ya. Sebelum saya menyampaikan kaitannya dengan pembelajaran di UT, sebetulnya untuk pelayanan pembelajaran UT itu beragam. Iya, mulai dari tutorial online atau disebut tuton, kemudian juga ada web, tutorial webinar, dan juga tutorial tatap muka. TTM. Iya, betul, seperti itu. Nah, terkait dengan mahasiswa PGSD, itu sebetulnya untuk yang katakanlah program pre-service dulu atau in-service dulu itu mewajibkan mahasiswa itu harus melaksanakan tutorial yang tatap muka. Seperti itu. Tapi dengan perkembangan saat ini bahwa untuk mahasiswa yang berasal dari pre-service atau yang dari SLTA itu tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan baik itu tutorial tatap muka maupun tutorial online seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan prodi-prodi yang lain. Cuma nanti persoalannya itu kalau sudah menyangkut masalah mata kuliah praktikum itu yang berbeda. Jadi kalau untuk tutorial online itu nanti menggunakannya adalah menggunakan sistem belajar melalui internet seperti itu, Mas. Webinar. Iya, webinar. Bukan. Pakai katakanlah internet seperti itu. Jadi pakai internet, kemudian nanti di situ ada aplikasi. Aplikasinya berupa yaitu dengan linknya itu elearning.ut.ac.id seperti itu. Nah, di situ nanti sudah dirancang mengenai beberapa inisiasi, yaitu ada 8 inisiasi. Di mana tiap-tiap inisiasi itu nanti ada materi, ada diskusi, juga ada tugas seperti itu. Nah, itu nanti wajib untuk dilaksanakan atau dipelajari oleh para mahasiswa seperti itu. Nah, untuk mata kuliah nanti yang terkait dengan mata kuliah praktik itu nanti mahasiswa harus melaksanakan praktik di kalau di PAUD misalnya juga di PAUD, kalau di BKS juga di
pendidikan SD seperti itu. Jadi tetap ada praktek juga ya? Betul, ada. Oh, Iya. saya kira prakteknya daring. Enggak ada. Jadi nanti kalau misalnya untuk praktikum mata kuliah IPA SD itu tetap nanti meskipun dia itu daring tapi nanti harus ada yang tatap muka. Oh, Karena itu ya. misalnya untuk materi-materi yang menggunakan alat bahan yang basah itu nanti tidak bisa secara daring. Wah, Jadi harus bahan tatap yang muka. basah itu maksudnya apa? Berair atau apa? Bukan, basah itu artinya menggunakan ya. Jadi misalnya cairan-cairan seperti Oh. itu. Nanti misalnya untuk uji katakanlah untuk uji lemak, uji protein, itu nanti menggunakan zat-zat kimia seperti itu. Iya, berarti harus tatap muka. Betul, seperti itu. Terbimbing gitu Pak. Iya, betul. Tapi bagi mahasiswa sendiri susah nggak sih kuliah? Ada yang daring, ada yang tatap muka, ada Sebetulnya yang nggak juga. berbasis internet kayak gitu. Enggak juga sebetulnya, cuma karena sudah diatur. Jadi sejak awal itu sudah diberitahukan. Jadi nanti misalnya untuk mata kuliah yang praktik itu nanti 4 kali itu daring, yang 4 kali itu luring seperti itu. Oh. Iya. Bagi mahasiswa senang-senang aja ya? Enggak, Ya, senang, enggak aman. terlalu masalah ya? Enggak. Oh. Kecuali nanti misalnya tempatnya yang jauh misalnya Pak itu ya. Misalnya di katakanlah Papua itu memang secara daring ya. Tapi daring itu nanti tetap misalnya diupayakan manakala nanti itu kerjasama dengan katakanlah perguruan tinggi tertentu yang bisa dijangkau tetap itu dilaksanakan secara luring seperti itu. Persentasenya berapa Pak Fadoli? Antara 3, Tuton, TTM, satunya apa? Tuton, Web. TTM, Tuweb. Tuweb. Iya. Nah, itu persentasenya berapa? Kalau di ini ya Pak ya. Jadi untuk katakanlah presentasi sebetulnya bukan presentasi. Jadi itu bisa satu mata kuliah itu ya bisa Tuweb, bisa TTM atau bisa Tuton seperti itu. Oh, Gitu. oke. Iya. Kalau pengalaman Pak Fadoli ketika ngajar, Betul. terutama menggunakan daring seperti itu, gimana Pak? Ada pengalaman menarik nggak di layar menghadapi mahasiswa kayak gitu? Kalau yang daring itu kan sebetulnya sifatnya asinkronus ya Pak ya. Ya. Jadi itu sebetulnya kalau yang daring itu yang katakanlah yang tutorial itu sebetulnya tidak tatap muka. Jadi dia itu hanya mengerjakan di aplikasi. Oke. Seperti itu. Yang Iya, kecuali yang Tuweb. Oh ya, yang Iya. web. Ya, Kalau ya. Tuweb itu memang kita berhadapan dengan para mahasiswa. Ya cuma kadang-kadang menjadi persoalan itu. Jadi kalau kita ini tidak bisa mengontrol mahasiswa itu kadang-kadang kan maaf ya. Jadi misalnya mereka itu misalnya hanya klik misalnya absensi kemudian ditinggal misalnya seperti itu. Itu ada ya kayak bisa gitu ya? terjadi seperti Oh, itu. itu pasti Ya, lah, karena pasti sering ya. seperti itu. Jadi katakanlah kalau seperti itu tutor harus pandai-pandai memberikan motivasi pada mahasiswa yang bersangkutan seperti itu. Itu biasanya malam hari atau pagi hari atau siang hari? Kalau Tuweb itu ditentukan, Pak. Jadi ditentukan waktunya. Oh, Kalau itu kan artinya ada kan jadwalnya ya? Ada jadwalnya. Tapi seringnya apa? Seringnya pagi atau? Kalau itu biasanya hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Kalau Tuweb Minggu. itu. Oke. Ya. Jadi Sabtu Minggu itu katakanlah kan diharapkan para mahasiswa itu dalam kondisi libur seperti itu. Jadi kalau misalnya hari Sabtu itu tetap dimulai nanti jam 13 sampai jam 17. Kalau hari Minggu itu full jam 8 sampai jam 17 seperti itu. Oh, Iya. jadi kalau Senin sampai Jumat mereka kerja, Betul. kemudian Sabtu Minggu mereka kuliah seperti itu. Iya. Tapi ada nggak misalnya ternyata ketika Tuweb itu tiba-tiba ada suara-suara ternyata mereka udah ada di objek wisata di pantai kayak gitu. Wow. Jadi kuliah sambil dolan kayak gitu. Ya jarang kita jumpai karena biasanya kalau untuk Mas PK itu disiplin. jadi ya katakanlah dia sudah mempersiapkan diri seperti itu ya. Jadi katakanlah sudah mempersiapkan diri kan biasanya juga ya sudah direncanakan. Jadi tapi enggak tahu kita soalnya belum pernah mendengar misalnya ada di pantai, belum pernah. Jadi biasanya juga ada di tempat seperti itu. Atau Iya. kalau misalnya dipanggil enggak muncul-muncul suaranya. Nah itu terjadi kadang-kadang ya mungkin namanya ibu-ibu ya mungkin sudah ya mungkin disambi apa ngomong atau Sambil masak masak seperti gitu. itu iya seperti itu terjadi. Tapi kalau yang misalnya di daerah tertentu di objek wisata itu selama ini belum menepati. Nggih. Oh, saya ke Mas I. Iya. Karena menangani mahasiswa terus-terusan ya, berhadapan dengan mahasiswa. Banyak cerita-cerita lucu juga ya. Ketika Tuweb atau TTM kayak gitu. Ya tentunya ini Pak, dengan berbagai
jenis-jenis mahasiswa yang berbeda-beda dari segi tingkatan umur, kemudian kan masuk UT kan tidak ada batasan ijazah dan sebagainya. Tentunya kita banyak menemukan hal-hal yang seperti yang Pak Fadoli sampaikan tadi, misalnya pas pelaksanaan pembelajarannya kok kita mantu Pak ya. Kadang mahasiswa kok sambil nyambi-nyambi, tetapi itu kan ada penilaiannya Pak. Ada keaktifan mahasiswa dan sebagainya gitu Pak Fadoli ya. Jadi karena mahasiswa juga udah ada ditentukan jadwalnya, kejadian hal itu jarang terjadi ya Pak. Tapi kalau untuk ujian ya Pak ya, sering kita temukan hal-hal yang lucu Pak Fadoli ya. Betul. Ujian ya Pak. Kadang ada ibu-ibu Pak yang udah mau melahirkan, banyak dialami oleh mahasiswa seperti itu pas ujian gitu Pak ya, mendekati HPL-nya Pak, ada yang seperti itu. Kemudian banyak mahasiswa yang berkebutuhan khusus kuliah di kita juga Pak, kita layani dengan baik Pak, karena kan kehadiran UT itu untuk semua Pak. Jadi kita mempunyai banyak mahasiswa yang berkebutuhan khusus dan yang bersangkutan juga mempunyai hak seperti mahasiswa yang lainnya Pak, sama Pak. Sampai dari mulai awal sampai dengan ujiannya Pak, gitu Pak. Kemudahan khususnya apa? Yang bisa diakomodasi misalnya dalam pembelajaran web itu? Tunanetra Pak. Bisa ya? Sebetulnya hampir semua Pak. Semuanya? Kecuali yang katakanlah misalnya yang tunagrahita misalnya, yang katakanlah lama mental itu jarang kita jumpai, karena memang ya karena tuntutan barangkali mungkin tingkat kemampuan juga tidak mampu. Tapi misalnya untuk tunanetra, tunarungu itu ada semua. Terlebih-lebih kalau hanya tunadaksa atau tuna tubuh misalnya, itu tetap bisa dilayani di universitas terbuka. Tunarungu gimana? Kalau tunarungu itu jadi katakanlah tunarungu kan sebenarnya untuk bacaan kan tidak masalah. Iya, jadi katakanlah untuk macam bahkan itu kalau yang tunanetra itu sekarang sudah ada semacam alat itu, bahkan untuk katakanlah modul itu nanti bisa di switch ke audio seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Tapi kalau yang tunarungu tinggal baca. Dia tinggal baca tinggal seperti baca itu kan. aja. Tapi kalau apa namanya kuliah web kayak gitu di switch ke Tuton biasanya Pak, yang bersangkutan Tuton. Pakai Tuton. Medianya bukan web tetapi yang bersangkutan mengikuti Tuton Pak. Tuton, iya. Jadi pengalaman kemarin waktu ujian tuh kita melayani mahasiswa antara lain Pak yang tadi saya sebutkan itu tunanetra, kemudian yang difabel, yang ada kecacat tertentu kita layani. Jadi kami sampaikan yang kami temui di lapangan seperti itu, walaupun masih ada tuna-tuna yang lain ya Pak ya. Iya. Tapi menarik itu. Jadi pendidikan untuk semua ya. Betul. Inklusi juga berarti ya. Betul Inklusi, Pak. Pak. Inklusi Pak. Betul. UT untuk semua, siapa saja Pak boleh masuk di UT. Semuanya bisa mendaftar di UT Pak, seperti itu. Tapi memang ada kecenderungan bahwa sekarang mahasiswa UT itu lebih banyak yang fresh graduate ya. Kalau dulu kan yang sudah bekerja jadi guru, sekarang fresh graduate juga mulai banyak ya. Betul. Kita mulai 5 tahun terakhir ya Pak ya, itu sudah mulai ke generasi yang bergeser ke Gen Z Pak sekarang Pak, Gen Z Pak ya. Itu kelahiran dari 2000 sampai 2007 Pak, rata-rata Pak gitu. Mereka kalau di UT Surakarta berasal dari mana? Daerah-daerah mana? Solo, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten atau Boyolali? Sesolo Raya Pak ya. Sesolo Raya ditambah Salatiga dan Grobogan. Iya, jadi ada 9 wilayah Pak. Mereka kuliahnya juga kombinasi ya, tiga model tadi ya? Enggak, sebetulnya tiga itu bentuk layanan. Ada yang tuton, ada yang web, ada yang tatap muka. Itu tergantung permintaan. Maka di situ yang namanya UT itu fleksibel. Jadi mau pilih yang mana seperti itu Pak. Itu kalau misalnya memilih itu harus sesuai kesepakatan satu kelas atau pribadi juga? Betul. Kalau yang web tatap muka itu harus satu kelas, jadi berbasis kelas. Iya, tapi kalau yang tuton itu sudah artinya itu seluruh Indonesia, jadi tidak dibatasi kalau tuton. Kalau tuton iya. Jadi kalau memang web TTM itu dibatasi berbasis kelas. Jadi kalau misalnya katakanlah ambilnya misalnya layanan non TTM, tapi menghendaki TTM boleh, tapi asalkan dia itu ada berbasis kelas minimal 25 mahasiswa. Itu bisa dilayani. Seperti itu, baik tatap muka, web atau tatap muka seperti itu Pak. Kalau mahasiswa minta dosen untuk kuliah langsung misalnya ya, tatap muka,
Ada tambahan biaya nggak sih? Ada. Apem Pak. Ada. Oh, ada ya? Namanya atas permintaan mahasiswa atau APEM seperti itu. Oh, APEM. Iya. Apem. Jadi Tutorial itu atas saya kira permintaan apem. mahasiswa ya Pak. APEM atas permintaan mahasiswa. Nggih. Jadi kalau APEM itu memang dibebani kepada mahasiswa itu per mata kuliah itu 150.000. Per mata kuliah. Iya, kan itu kan nanti kuliah. untuk katakan memberikan honor Tutornya. tutornya, untuk ya. tempatnya dan seterusnya seperti itu, Pak. Iya. Istilahnya memang tutor ya, bukan dosen ya? Dosen ya, tutor juga. Iya, Tutor. kalau di UT itu kita kenal tutor. Karena memang fungsi antara dosen tutor itu berbeda, seperti itu nih. Bedanya apa? Bedanya kalau katakanlah tutor itu sebetulnya hanya lebih sebagai fasilitator. Seperti itu. Oke. Jadi memfasilitasi. Jadi tidak mengajar misalnya per modul 1 sampai 8 enggak, tapi nanti sebetulnya tutorial itu hanya sebetulnya itu diharapkan mahasiswa itu sudah siap sebelumnya karena mereka sudah punya modul, sudah ada di aplikasi Sudah sehingga baca-baca sebelumnya betul, ya? diharapkan Oke. dia itu sudah siap seperti itu. Pertemuannya pun sebetulnya kalau tutorial hanya 8 kali, tapi kalau dikonsenkan kan 16 kali, Pak, seperti itu. 8 kali itu untuk 8 kali pertemuan. Pertemuan. Betul. 8 kali inisiasi. 8 kali pertemuan. TTM atau web? Sama. Web, sama. Baik itu TTM, web ataupun tuton itu 8 kali pertemuan. Cuma kalau tuton itu waktunya sepanjang waktu. Jadi Oke. bisa diakses sepanjang waktu. Misalnya mau ngakses pagi hari, siang hari, malam hari boleh seperti itu. Maka teman-teman misalnya yang sudah bekerja, misalnya bekerja shift itu nanti belajarnya bisa diatur. Kalau shiftnya hari, misalnya malam hari, dia harus belajar pada pagi hari. Kalau shiftnya pagi, dia harus belajar pada malam hari seperti itu. Kalau misalnya saya mahasiswa, saya ingin pakai tuton aja, Betul. karena saya nggak punya waktu. Bisa nggak? Bisa, bisa. Sangat Walaupun bisa sekali, Pak. kelas saya, teman-teman satu kelas saya, ada yang menginginkan TTM atau web, webinar ya. Tapi saya nggak mau, saya khusus untuk pakai LMS, Learning Management System, seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa Oh, boleh ya? Sangat bisa, iya. Pokoknya syarat TTM web itu asalkan 25 orang, itu sudah bisa jalan. Kalau yang lainnya artinya, itu kan per mata kuliah Pak, ya misalnya, Ya. misal yang bersangkutan misalnya menempuh 6 mata kuliah misalnya. Jadi mau yang di TTM berapa, yang webnya berapa, tutornya berapa, bebas seperti itu. Oke. Iya, Dan jadi, kami juga menyediakan layanan Pak berupa sistem paket semester. ya itu. Yang Jadi, apa namanya yang ada menyediakan tuh webnya dan yang tuton silakan. Jadi mahasiswa diberi pilihan. Diberi pilihan mau ikut yang tuh web untuk PGD Pak ya. Betul, ya. Kemudian yang PGD itu untuk tuton itu Iya. disediakan juga. Jikalau memang pengen tatap muka tadi Pak Fadoli sampaikan itu ada layanan berupa tutorial ATPEM atas permintaan Atas mahasiswa permintaan mahasiswa. dengan bayar 150.000 dengan catatan minimal 25 orang. 150.000 itu per kelas Per atau mahasiswa. Per mahasiswa. Per mahasiswa. Oh, oke. Iya, per mahasiswa, per mata kuliah. Oh, per mata Iya. kuliah. Jadi kalau itu sebetulnya layanan itu layanan pembelajaran ya Pak ya. Jadi katakanlah itu sebenarnya ada layanan yang SIPAS, semi SIPAS dan non SIPAS seperti itu sebetulnya. Oke. Jadi kalau yang SIPAS itu adalah sistem paket. Ya, sistem paket itu artinya untuk mata kuliah yang diregistrasikan itu sudah dipaketkan oleh fakultas masing-masing. Ya. Jadi begitu klik nanti sudah muncul mata kuliah. Betul. Tapi kalau non SIPAS itu mahasiswa bisa memilih berapa mata kuliah yang mau ditempuh tiap semesternya seperti itu. Oh ya. Inilah yang namanya fleksibel. Tinggal mau pilih SIPAS, non SIPAS seperti itu, semi SIPAS seperti itu. Nggih. Kalau Nggih. tadi Pak Fadli menyebut bahwa satu semester ada 8 kali kuliah, Kuliah betul. tatap muka atau Tuton. tuton, Atau tuweb. atau tuweb. Iya, tuweb tuton tuh web sama. tuton sama. Jadi Pokoknya ada 8 8 pertemuan kali. lah Iya, ya, betul, iya. seperti itu. Itu kalau misalnya diminta webinar terus kayak gitu, nggak apa-apa juga. Lah itu tadi kalau tergantung pengambilan layanannya Pak. Kalau layanan itu mereka itu mengambilnya itu non TTM, maka kalau mau mau tatap muka itu harus Bayar. registrasi atas permintaan mahasiswa. Ya. Tapi kalau itu misalnya ambil nanti semi SIPAS itu artinya sebagian mata kuliah itu sudah otomatis ditutorialkan tatap muka atau web. Ya, ya. Seperti itu. Misalnya ada 6 mata kuliah, itu ketiga mata kuliah ditutur tatap muka, 3 mata kuliah nanti tuton, seperti itu. Oke. Ya, jadi sebetulnya tinggal
katakanlah pengambilan layanannya itu seperti itu. Oke, kalau mahasiswa ingin tatap muka, wah kuliah kok nggak pernah ketemu dosennya, nggak pernah ke kampus. Berarti kalau tatap muka kayak gitu, itu di kampus pusat, misalnya di Surakarta ya, di mana? Di Palur ya, atau di daerah masing-masing? Kalau TTM itu sebetulnya bisa di kampus juga melayani, juga ada beberapa di wilayah seperti di Kalaten, di Salatiga, di Gerobokan, itu sudah ada tempat tutorial tatap mukanya. Oh, yang namanya Salut itu? Betul. Kita punya mitra ya Pak ya? Iya betul. Jadi sebetulnya nanti itu akan diwajibkan tiap Salut itu nanti diharapkan itu harus ada tutorial tatap mukanya seperti itu. Oke, Iya. Salut itu apa? Sentral Layanan Universitas Terbuka. Jadi itu semacam tangan panjang dari UT Surakarta. Betul. Betul, Pak. Jadi Mitra UT yang Mitra. ada di daerah Pak. Di setiap UT di daerah itu ada salutnya ya Pak ya. Betul. Di tiap kabupaten kota. Jadi bisa. kuliahnya di Salut itu ya? Bisa ya? bisa. Jadi mulai dari registrasi, ujian, kemudian juga tutorial itu bisa dilaksanakan di salut-salut daerah itu Pak. Di Surakarta ada berapa Salut? Ada Kalau selama ini ada 14. 14. Ada 14? 14 salut, iya. Dari mulai Surakarta, Solo, Iya. Karanganyar dan 9 semuanya, betul, iya. termasuk Salatiga dan Betul, Gerobokan itu. Gerobokan, iya. Tapi Mas, kalau ketemu mahasiswa pas mereka ke kampus, aku pengen kuliah di kampus saja, masa nggak pernah ke kampus kayak gitu. Kan anak muda kadang-kadang pengen ketemu langsung gitu kan dengan teman-temannya atau dengan dosennya gitu. Itu benar nggak? Ya, seperti yang disampaikan Pak Fadli tadi di depan, bahwa mahasiswa mengambil jenis layanan tadi, ada yang to web ataupun yang tatap muka, itu tergantung jenis SIPAS yang diambil oleh mahasiswa ya Pak ya. Ya. Tadi Pak Fadli sampaikan misalnya ada 3 yang ditwebkan, kemudian 2 tidak ada tutorialnya, itu mahasiswa boleh Pak mengambil yang 2 mata kuliah itu di tatap muka kan bisa. Bisa. Tapi dengan tadi yang sifat Pak Fadli, dengan tutorial adpam Pak, permintaan mahasiswa. Nah, itu bisa dilaksanakan di tiap salut bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi salut bisa mengajukan ke UT, ada mahasiswa sekitar 25 atau 30 pengen tatap muka, betul. bisa Pak. Kalau secara umum ya mereka misalnya pilih yang dekat. Cuma sebetulnya di kampus itu sebetulnya mahasiswa itu dilayani dengan, kalau misalnya pengen ketemu misalnya, itu ada layanan yang mananya itu adalah kegiatan kegiatan mahasiswa yang bersifat itu berbagai pelatihan Pak, itu sudah ada. Itu ya, jadi ada beberapa itu, bahkan ada sekian 20 pelatihan apa seperti itu. Nah itu sebetulnya ajang bagi mahasiswa untuk ketemu teman-teman, untuk melatih skill atau prestasinya, seperti itu ada juga sebetulnya. Tapi misalnya katakanlah untuk mahasiswa yang dari Gerobokan, dari Salatiga itu, wah saya pengen di kampus lah misalnya, hampir tidak ada. Jadi dia itu tetap lebih-lebih kalau itu gini. Jadi kalau katakanlah mahasiswa di Salatiga itu sebetulnya nanti kan jadi ada kompensasinya. Jadi misalnya di Salatiga ya nanti tetap di Salatiga, di Gerobokan, di Klaten seperti itu. Tapi misalnya macam itu menghendaki datang ke kampus juga tetap diizinkan seperti itu. Oh iya. Jadi kita punya ini Pak, organisasi kemahasiswaan sebagai sarana berkumpulnya mahasiswa di kampus. Kita banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh UT Surakarta kepada mahasiswa-mahasiswa Pak. Misalnya apa? Kemarin itu ada pernah pelatihan Pak, jurnalistik ada Pak ya? Iya, jurnalistik, penulisan, manajemen, karya ilmiah, macam-macam. artikel ilmiah, banyak sekali Pak. Sama seperti kampus konvensional ya? Betul. Iya, jadi memang ya. Jadi ada beberapa latihan sebetulnya itu. Tapi yang beda mestinya di kampus Palur itu tidak banyak kos-kos mahasiswa ya. Iya, itu masih beda. Ya. Kan kalau kita lihat UNS di Kentingan misalnya, kanan kirinya kan kos-kos dan warung-warung. Iya. Kalau UMS di Pabelan, Gonilan itu kan banyak kos-kosan. Kalau di UT nggak ada ya. Iya, Itu yang pasti beda ya. Bedanya UT situ. Jadi sebetulnya UT itu sebetulnya yang mendatangi mahasiswa ya, tapi kalau bukan
mahasiswa yang mendatangi UT seperti itu, maka dijemput oleh UT, jadi belajar itu kapanpun dan dimanapun bisa belajar seperti itu. Lebih-lebih teman-teman yang misalnya sudah bekerja jauh dari lokasi itu kan sebetulnya sangat membantu Pak itu. Bisa nggak mahasiswa UT sampai wisuda nggak usah datang ke kantor? Bisa. Kantor aja kalau bayar gitu. Bisa. Karena kita Iya. punya ini Pak, apa namanya, udah zaman teknologi informasi Iya. ya Pak. Kita banyak apa namanya layanan-layanan yang diberikan oleh UT Surakarta, misalnya dari mulai pendaftaran Pak. Dari mulai pendaftaran, sudah kuliah nanti pembelajarnya lewat UT online Pak, e-learning tadi. Kemudian nanti kalau sampai ke ujian itu mahasiswa bisa cetak kartu mahasiswa sendiri. Di dalam KTP itu sudah ada tempat ujiannya di mana saja. Nanti sampai lulus pun Pak ya, Betul. itu mahasiswa udah bisa memantau udah lulus atau belum lewat aplikasi Pak. Sudah lewat bisa sistem yang semuanya diberikan oleh seperti kita. itu, Pak. Iya. Sangat Kalau dimungkinkan sekali. wisudanya? Nah, kalau wisuda itu sementara ini kan luring ya. Luring ya. Luring. Jadi kalau wisuda ya harus datang. Kecuali waktu Covid itu pernah dilaksanakan wisuda itu daring, tapi situasinya hanya beberapa mahasiswa yang mewakili seperti itu. Ya kalau wisuda mereka pingin punya pengalaman Kenangan experience seperti itu, bahwa di wisuda secara kuliah wes daring, wisudanya kok daring. Iya, Jadi kalau wisuda kita ada dua Pak. Satu diselenggarakan oleh UT Pusat, mahasiswa di daerah manapun itu bisa mendaftarkan wisuda ke UT Pusat berdasarkan kuota yang diberikan oleh UT Pusat. Karena kalau semua mahasiswa wisuda di UT Pusat tidak cukup Pak. Di Jakarta? Iya, di Oh, Jakarta. oke. Jadi kita diberikan kuota sejumlah sekian gitu Pak ya. Betul, Setiap UT daerah diberikan kuota. Walaupun UT Pusat itu sudah menyelenggarakan wisuda dengan dalam tiga periode. dalam tiga periode Pak. Selama setahun? Ya, Betul. selama satu apa nama Satu semester satu atau? semester Oh, ini satu Pak. semester. Iya. Gitu. Jadi setelah UT Pusat menyelenggarakan wisuda, baru 1 bulan kemudian UT daerah menyelenggarakan wisuda. Kali wisuda di pusat sampai berapa ribu orang? Ribuan Pak ya. Dua. Ya sekitar 1.500 kayaknya itu. Tingkat kemampuan satu yang kali UTCC ya. itu ya Mas. Iya, Iya, UTCC. 1.500. Tapi itu dibentuk zona-zona Pak. Misalnya zona timur, zona tengah, zona barat seperti itu. Kalau yang UT pusat. Tapi kalau UT daerah itu ya tergantung. Jadi katakanlah itu kalau minimal berapa Mas? Iya, 300 ya. Itu bisa diselenggarakan. Seperti itu. Ya. Iya. Rencana Pak kita sekalian sampaikan juga, Iya. kita mau menyelenggarakan wisuda Pak. Periode ini itu tanggal 10 dan 11 Februari Di mana? di Geraha Sabah. Gerasa Sabah. Oh. Kurang lebih kuotanya 700 ya Pak. Iya. 700 gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti menunggu pendaftarannya kan tutupnya Ya, sudah masih dalam proses pendaftaran pendaftaran Pak. seperti itu. Itu dari semua salut-salut yang di Ya, Surakarta wilayah ya? kerja Betul. UT Surakarta. Iya. Tapi boleh Pak, jikalau ada dari UT Misalnya luar Surakarta numpang. boleh numpang ujian di kami Pak. Oh gitu ya. Numpang wisuda boleh. Boleh numpang ujian Pak. Misalnya dulu dia dari UT Pangkal Pinang Pak ya. Kemudian kok ternyata udah pindah kerja nih, padahal dulu terdaftar di UT Pangkal Pinang dan Iya. udah lulus, mau ikut wisuda boleh Pak daftar di sini, yang bertepatan dengan waktu wisuda di sini gitu Pak. Boleh. Ya termasuk ujian apa sebetulnya bisa numpang itu Pak. Jadi misalnya daftarnya di sini nanti ujiannya di mana boleh. Seperti itu. Kalau ujian lewat 3 model tadi juga? Kalau ujian itu ada tatap muka, ada UO, ujian online, ada sekarang proctoring ya Mas? Remote proctoring Pak. Remote proctoring itu ada. Dan satu lagi AOP Pak. Nah, Remote bahkan apa? remote proctoring Mas. Remote Jadi, proctoring. katakanlah Apa itu? itu melalui ini Mas. Melalui ini. Katakanlah seperti ini. Jadi melalui kamera seperti itu, kemudian tempat tertentu. Cuma teknisnya kami kurang paham ya, itu mungkin ya itu. Online ya? Online. Iya, Pak. Jadi Cuman- tanpa pengawasan. Kita kan ada skema ujian Pak 3. Satu ujian tatap muka, kemudian ujian online. Ujian online ada dibagi lagi ya Pak ya. Ada ujian remote proctoring, mahasiswa boleh melakukan ujian itu di rumah ataupun di kantor dengan cara dan ketentuan yang berlaku Pak. Ketentuan berlaku artinya mahasiswa harus punya perangkat yang ditentukan oleh UT untuk bisa mengikuti ujian di rumah. Oke, ya. Misalnya perangkat komputer atau laptop, kemudian ada kamera di depan, ada kamera di samping, kemudian arus browsernya itu udah terupdate dan sebagainya, dan jaringan internet yang cukup ya Pak ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada AOP Pak.
ujian dengan teknologi Pak tanpa pengawasan ya Pak ya. Betul. Kita menggunakan AI gitu Pak. Oh, oke. Kemarin iya. Masih dalam taraf uji coba kemarin ya Pak ya. Betul ya. Mungkin Kalau ada tambahan. yang tadi harus pakai kamera belakang itu tujuannya untuk menghindari kecurangan. Ya, untuk menghindari kecurangan Pak. Kita punya sistem yang apa namanya bisa membaca Pak ya gerak-gerik mahasiswa yang bersangkutan melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan tindakan-tindakan yang melanggar tata tertib atau tidak gitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak Fadli. Iya. Kalau mahasiswa UT seperti itu dengan ada Tuton, Tuweb atau TTM seperti itu, memungkinkan nggak sih mereka pakai joki gitu, terutama untuk yang online kayak gitu? Kita ini Pak, kita punya sistem Pak, sistem yang mendeteksi Pak ya, entah itu di ujian tatap muka ataupun ujian online, dan memang udah terbukti Pak, walaupun ada upaya untuk itu Pak, pasti akan terdeteksi oleh kita Pak. Oh, Gitu, Pak. oke. Caranya gimana itu deteksinya? Dari teknologi yang kita ini sampaikan atau tidak ini Pak. Iya. Jadi kita punya Rahasia nih. Iya Pak. Kayak AOP yang tidak diawasi tadi Pak ya. Misalnya mahasiswa pada saat mendaftarkan apa namanya postur wajahnya misalnya pakai kacamata, nanti pas ujian juga harus pakai kacamata. Udah kerekam Pak. Udah kerekam oleh sistem itu Pak. Jadi Gitu. nanti katakanlah itu sudah ada prosedur ya Pak ya. Jadi misalnya kalau pakai kacamata ini, lah besok ujian pakai kacamata ini sama. Kalau tidak pakai ini nanti tidak terdeteksi, nggak bisa. Kacamatanya ganti nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Termasuk misalnya kerudung pakaian harus sama. Waktu mendaftar itu. Itu. Jadi untuk mendeteksi katakanlah apakah itu joki apa tidak kan artinya dengan prosedur yang ditentukan itu diharapkan sudah bisa terdeteksi seperti itu Pak. Tapi secara detailnya barangkali masih dalam proses seperti itu ya kalau ini ya. Oke. Tapi harapannya artinya sudah diupayakan bagaimana katakanlah untuk pelaksanaan ujian itu tidak melakukan kecurangan termasuk itu melakukan penjokian seperti itu. Tapi mana ada juga? Ada, kita kan punya ini Pak, dari awal itu kita dari mulai misalnya UTM Pak ya, UTM kita udah punya mitra yang baik di sekolah-sekolah. Jikalau ada sesuatu hal yang misalnya kita kan mahasiswa datang itu harus punya identitas Pak, identitas berfoto Pak. Entah itu KTP Pak ya, entah itu SIM dan sebagainya untuk mencocokkan dengan peserta ujiannya Pak. Dan itu merupakan fase awal mahasiswa ikut ujian itu harus lewat dari seleksi itu Pak. Sama atau tidak Pak. Jadi sebetulnya kalau ujian itu sebetulnya sangat ketat Pak ya. Jadi karena katakanlah nomor 1 ya UT itu ujiannya. Jadi ujian itu pokoknya sehingga untuk pelaksanaan ujian itu untuk koreksi segala macam masih dipusatin Jakarta semuanya seperti itu. Oh iya. Ya jadi untuk koreksi segala macam itu yang sifatnya objektif itu di Jakarta. Jadi terpusat semuanya. Sehingga diharapkan memang betul-betul pelaksanaan ujian terlaksana objektif. Jadi mulai katakanlah misalnya katakanlah itu satu ruangan itu Pak, itu bisa beberapa mata kuliah yang berbeda. Jadi nggak bisa katakan meskipun mata kuliah berbeda itu disiasati dengan beda kode mata kuliah. Itu untuk ujian online. UTM kalau juga. UTM kalau Ujian tatap muka juga. Tatap muka, iya. Kalau online itu saya kira karena sudah masing-masing tampil ya Pak Adi itu seperti itu. Jadi berbeda yang jelas itu. Berbeda mata kuliahnya, berbeda jurusannya seperti itu. Jadi untuk misalnya kerjasama nyontek itu saya kira sangat ya kecil kemungkinannya seperti itu. Misalnya saya dengan Bapak ujian mata kuliah yang sama untuk tatap muka Pak ya, itu masing-masing saya dengan Bapak itu kode naskahnya beda Pak. Otomatis ada beberapa butir soal di dalamnya itu yang beda saya dengan Bapak gitu. Dan soalnya tidak dalam bentuk kertas. Kalau tatap muka dalam bentuk kertas Pak. Oke, dalam bentuk kertas. Kalau UO itu sekarang sudah di layar seperti itu. Oh layar. Layar juga dengan layar. Kecuali kalau untuk mata kuliah yang sifatnya itu esai itu harus dikerjakan lewat tulis menulis atau korespondensi. Seperti itu. Ya, UT itu kan tujuannya untuk memperluas kesempatan bagi warga agar mendapatkan akses pendidikan ya. Tapi masalahnya adalah di berbagai daerah itu, terutama yang pelosok itu kan akses internet itu masih terbatas. Undap-undlup misalnya sinyalnya kayak gitu. Gimana caranya mensiasatinya itu? Memang kalau di Jawa relatif udah sini ya Pak, internetnya udah bagus ya Pak. Kalau di luar Jawa mungkin ada beberapa yang kurang bagus. Memang kita bekerja sama dengan Telkom Pak ya, untuk pengadaan WiFi ID itu Pak. Jadi setiap masa UT bisa mengakses internet Pak lewat WiFi ID ya. WiFi ID, yang itu gratis juga salah Tapi satu. kan di Surakarta saja ada blank spot, terutama di pelosok-pelosok itu di
pegunungan, perbukitan dan sebagainya itu gimana itu? Ada contoh Pak ya di UT daerah lain itu, UT pusat itu memberikan ini Pak, mengirimkan Starlink Pak. Itu salah satu ini ngirimkan Pak Starlink. ya. Ke Kemana? daerah di daerah yang di UT yang di Jawa ya Iya, Pak ya. mungkin Yang di hanya Jawa. beberapa Kalau di tempat sini itu, mungkin, oke. tapi nggak semua Pak. Untuk yang Belum memang semua. benar-benar untuk aksesnya tidak bisa lancar gitu internetnya gitu Pak. Ada cerita nggak misalnya pas kuliah webinar tiba-tiba mati semua kayak gitu karena aksesnya internetnya down kayak gitu gimana? Iya mungkin itu pernah terjadi juga ya Pak yang namanya itu sistem Teknologi ya, oh, teknologi masih gitu ada ya. kekurangan. Nggak bisa, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seperti misalnya kalau ujian U itu hampir kita sudah menyurati ke PLN seperti itu PLN, misalnya. ke Telkom. Jadi misalnya katakanlah untuk tanggal sekian jam sekian nanti diharapkan itu misalnya tidak mematikan internet di wilayah seperti itu. Jadi cuma seperti itu. Tapi untuk katakanlah teknis misalnya yang sifatnya itu non apa ya di luar kemampuan ya otomatis pernah terjadi seperti itu Pak. Seperti Oke, itu oke. iya. Tapi misalnya itu toh terjadi nanti bisa di reschedule. Misalnya terjadi misalnya ya sudah 1 jam misalnya sudah berjalan kok tidak bisa internetnya, bisa terjadi seperti itu. Lah nanti bisa reschedule. Reschedule bisa di katakanlah di jam berikutnya atau di luar hari berikutnya. Cuma memang agak merepotkan mahasiswa seperti itu. Iya, benar-benar. Iya. Tadi tentang salut ya, tadi disinggung soal salut. Jadi kalau misalnya calon mahasiswa mau daftar berarti lewat salut itu. Kita ada 2 pilihan ya Pak ya. Masa bisa mandiri mendaftar lewat akun MyUT ya Pak ya. Jadi masa bisa melayani sendiri dari mulai pendaftaran, udah unggah berkas dan sebagainya. Oke, Yang pendaftaran online ya. Ya. Kemudian yang kedua, masa bisa melakukan pendaftaran melalui salut Pak ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fadoli tadi, di beberapa kabupaten kota yang ada di wilayah jangkauan Surakarta ini ada salut yang memang difungsikan untuk melayani mahasiswa dari mulai perekrutan Pak sampai wisudanya ya Pak Fadoli. Betul, iya. Wow. Lebih banyak mana yang daftar ke salut atau ke online atau ke kantor pusat di Surakarta misalnya? Ya, sementara masih lebih banyak di kampus Pak. Lebih banyak di kampus, Pak. Kampus Yang ya. dan mandiri Kan ya, salut Pak, ya? itu kan sebenarnya hanya belum apa baru beberapa tahun ini Pak. Jadi sekitar iya. 3 tahun salut itu. Tapi secara umum untuk katakanlah mungkin persentasenya sekitar antara 40-60 kali ya, seperti itu. Jadi yang 40 itu di salut, yang 60 itu di lewat kantor UT Surakarta. Karena itu bisa langsung, bisa mandiri seperti itu. Iya, ya. Gitu. Tapi cuma katakanlah misalnya seperti di Gerobokan, di Salatiga, itu memang karena jauh dari katakanlah kampus, maka dia memang untuk memberikan sosialisasi rekrutmen itu lebih mudah karena dekat seperti itu. Iya. Oke. Ada cerita lucu nggak ketika Pak Fadoli misalnya ngajar mahasiswa tatap muka kayak gitu? Pernah dapat cerita lucu apa? Ya kalau selama ini kalau dulu pernah ya misalnya katakanlah untuk katakanlah guru-guru yang mungkin minim pengalaman seperti itu. Jadi misalnya kalau waktu ujian itu ya betul-betul heboh Pak seperti itu ya. Kemudian juga untuk praktikum misalnya itu ya rata-rata kan mungkin dianggap menarik ya. Jadi yang bersangkutan sangat antusias seperti itu. Sampai ngerombol, sampai berpindah-pindah tempat seperti itu misalnya. Mungkin kasusnya seperti itu. Jadi mungkin pengen lebih tahu seperti itu ya karena biasanya kalau mata kuliah praktikum sangat menarik Pak itu. Jadi kan misalnya itu kan akan mempraktikumkan mata pelajaran terusnya IPA itu di SD seperti itu. Jadi kita praktikum seperti itu, misalnya untuk mengetahui mengenai proses fotosintesis misalnya atau untuk pengembangbiakan misalnya untuk perangsangan seperti itu. Kalau mereka itu biasanya kalau belum dilatih seperti itu biasanya itu pembelajaran IPA di SD itu hanya bersifat apa ya, sifat ceramah saja atau mungkin hanya sifatnya katakanlah mendemonstrasikan, tapi untuk yang mata kuliah dipraktikumkan itu masih sangat jarang seperti itu, sehingga mata kuliah dianggap menarik seperti itu ya misalnya. Untuk yang IPA ya? Iya, tapi untuk yang lainnya ya barangkali mungkin ada pengalaman atau yang lain, tapi pengalaman saya seperti itu Pak. Jadi itu secara umum sangat antusias masa itu untuk mengikuti praktikum seperti itu karena mungkin dianggap sesuatu yang baru itu seperti dan menarik, dan itu kalau misalnya diterapkan di katakanlah di SD itu juga sangat menarik Pak seperti itu untuk seperti itu. Jadi betul-betul akan mengetahui mengenai konsep dari teori-teori yang telah dipelajari seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas
siswa itu sebatas katakanlah untuk mengetahui apa secara teori, tapi juga sekaligus mengetahui secara faktanya seperti itu. Iya. Nggih. Apalagi kalau misalnya mereka sudah bekerja lebih mudah ya. Betul. Kalau menurut Pak Wadoli ngajar mahasiswa yang sudah bekerja dan yang fresh graduate itu lebih enak mana sih? Ya, Pak, yang sudah pernah mengajar seperti itu ya. Oh, malah gitu ya? Iya. Artinya mereka itu biasanya tingkat katakanlah konsentrasinya, tingkat keingintahuannya itu lebih tinggi seperti itu. Karena mereka sudah. Tapi kalau yang katakanlah yang fresh graduate itu lebih-lebih untuk anak sekarang itu misalnya untuk berkonsentrasi itu agak Oh, malah gitu ya. Iya, betul ya. Tapi ada ini juga semacam kesan ya. Pembelajaran kuliah di kampus ya, tidak hanya UT tapi semuanya ya, kampus swasta termasuk ya, yang diikuti oleh mahasiswa yang sudah bekerja itu lebih longgar daripada yang reguler. Itu benar nggak ya? Kalau yang saya alami di UT enggak, Pak. Jadi gitu ya? iya, jadi katakanlah itu kita laksanakan apa adanya karena memang jadi kurikulumnya itu sebetulnya sama ya. Jadi misalnya katakanlah mungkin kalau yang kelas-kelas malam di perguruan tinggi swasta itu mungkin agak berbeda, tapi kalau di UT ini saya kira betul-betul itu kurikulumnya, perlakuannya, ujiannya itu semuanya sama. Jadi tidak dibedakan seperti itu. Sehingga untuk pelaksanaan katakanlah pembelajaran ya kita berikan katakanlah itu porsi yang sama seperti itu. Iya. Jadi tidak ada ini karena ditoleransi sudah bekerja, hampir yang saya alami tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, betul. Jadi katakanlah ya apa adanya gitu ya, misalnya karena semua itu komputerisasi, Pak. Jadi misalnya apakah itu ujiannya dan sebagainya itu ya katakanlah itu selama ini tidak kita beda-bedakan seperti itu. Iya. Jadi kita punya tanggal-tanggal deadline, Pak ya. Kalau misalnya batas akhir mengumpulkan tugasnya tanggal 5 ya nggak bisa ada toleransi lagi, Pak. Ya otomatis kalau lewat tanggal itu nggak bisa lagi, Pak. Betul, ya, karena itu Tidak sistem ada, seperti itu, tidak ada kelonggaran, Pak, karena semua by sistem ya, Pak. Iya. Pak Fat ya. Oke. Di pembelajaran tatap muka misalnya, karena pesertanya beragam, heterogen ya, pernah nggak ada cerita ternyata di kelas itu ada yang sangat muda sekali, fresh graduate, tapi ada yang sangat senior kayak gitu, ada nggak? Wah, ini ternyata di satu kelas beda-beda kayak gitu. Kemungkinan ada, Pak ya. Kalau Untuk webnya, Pak ya. kalau yang tab selama ini itu untuk yang dulu-dulu pernah terjadi, Pak ya. Tapi kalau yang selama ini sudah sekarang itu sudah sepadan ya sekarang ini. Oh, sepadan, ya Pak. sepadan. Jadi katakanlah yang sudah sepuh sekali itu ya sekarang hampir tidak ada. Jadi semua masih muda-muda. Seperti itu. Wah. Ya, jadi artinya ya katakanlah kalau yang fresh graduate ya katakanlah itu kan lulusan dari katakanlah tahun berapa aja kan bisa seperti itu, Pak ya. Ya. Tapi kalau yang misalnya mereka itu sudah misalnya sudah mengajar seperti itu, kalau yang sudah sepuh itu biasanya karena informasi itu yang PhD itu sudah lama sehingga itu secara umum mereka itu sudah lanjut tahun-tahun yang dulu seperti itu. Itu. Kalau Pak Wadoli datang ke pembelajaran tatap muka atau ke kampus sebulan berapa kali, Pak? Karena ngajarnya kan Betul. online Gini, terus Pak, ya. jadi kalau saya itu sekarang ini jadi mulai tahun berapa ya 2012 itu untuk katakanlah dosen-dosen UT itu tidak melaksanakan pembelajaran TTM. Jadi kami hanya ditugasi online. Tutorial Tutor, online. seperti itu. Tutor. Tapi kalau sebelum itu kami harus keliling, Pak, sampai di seluruh wilayah Surakarta ini. Namanya tuh Pokjar dulu itu. Jadi bisa di Klaten, bisa di Wonogiri, bisa di Boyolali seperti itu. Tapi sekarang ini kan karena mungkin katakanlah tingkat dosen-dosennya sudah suatu bawah seperti itu, jadi cuma ditugasi untuk yang tutor online. Kemudian yang dosen tutor yang tatap muka itu kita rekrutkan dari perguruan tinggi mitra. Oh, ada perguruan tinggi mitra? Iya, ada. Kayak universitas mana? Semua bisa ya, bisa UNS, bisa Unisri, UMS, bisa Unisri, bisa seperti itu. Oh, Yang gitu. tutor itu. Dosennya diambilkan di sana? Iya. Tempatnya Tapi juga? kalau yang Pak, kalau yang PGS itu dulu itu bisa guru SLTA. Oh. Tetapi dengan syarat mereka sudah menempuh
S2 seperti itu. Iya, iya. Sesuai dengan linear ijazahnya seperti itu. Oke, Ini, oke. Jadi kami sudah tidak tugasi, tapi kalau waktu muda ya sampai saya di Wonogiri sampai jauh sana itu tutorial seperti itu. Nggih. Oke, Pak Doli, Pak Ii, ngobrolannya tentang UT menarik. Semoga bisa menjadi informasi ya. Ini informatif bagi calon mahasiswa untuk tidak bingung lagi atau tidak merasa khawatir. Wah, kalau nanti di UT kayak gini kayak gitu ya. Menarik. Tapi semua bisa masuk UT ya. Orang yang sudah bekerja, orang yang baru fresh graduate, atau orang dengan kebutuhan khusus, semua bisa masuk UT. Dan ternyata memang tidak susah ya bagi orang-orang untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi kayak gitu ya. Betul. Tapi sekarang total mau di Surakarta berapa, Pak I? Jumlah mahasiswanya? 17.800 Iya, kan ya Pak ya? Iya. 17.600 berapa 600, ya. Tapi mungkin 17.000 di Surakarta aja ya? Surakarta aja, Pak. 17.000, weh. Ini yang sekarang aktif. Yang aktif. iya aktif, aktif. Yang udah lulus berapa? Yang udah lulus lebih banyak lagi ya Pak ya? Kalau yang sudah lulus kurang tahu informasinya. Tapi kalau yang di UT Pusat itu sudah meluluskan lebih dari 2 juta mahasiswa. Iya, jadi kalau Sobat Expos mau bergabung bersama dengan 17.000 mahasiswa UT Surakarta yang sekarang eksis, ya silahkan bisa menghubungi UT atau nyari googling aja lah tentang UT, akan sangat banyak. Oke, terima kasih sekali Sobat Expos, juga Pak Fadoli dan Pak Ii. Semoga obrolan kita bermanfaat ya bagi Sobat Expos, sehingga mereka tertarik untuk memilih UT sebagai salah satu alternatif untuk pembelajaran tinggi. Saya Sifol Arifin undur diri dan terima kasih, sampai ketemu dalam acara yang lain. Matur nuwun. Terima kasih. Wah. Makasih banyak Mas Wal. Nggih, matur nuwun.